Om Swastiastu. Baik, jadi selamat datang pada video kami. Jadi di video kali ini kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan hasil simulasi jaringan enterprise yang sudah kami buat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Monstera Utama, NIM saya 2415091010. Perkenalkan, nama saya Aurelia Farel Aziz Niyadama dengan NIM 2415091004. Perkenalkan, nama saya Made Marcel Briana Wijaya dengan NIM 2415091090. Perkenalkan, nama saya Maridi Prayoga dengan NIM 2415091129. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita lanjut ke segmen pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen pertama, jadi di sini saya akan menjelaskan topologi jaringannya dulu. Baik, jadi kurang lebih seperti ini topologi jaringan yang kami buat. Jadi pertama ada router Wi-Fi secara wireless, kemudian MikroTik, network adapternya satunya NAT, yang kedua itu adalah bridge adapter. Jadi yang NAT ini dia akan mendapatkan IP dynamis dari VirtualBox dari router Wi-Fi, dan Ether 2 ini kami set secara manual, jadi 192.168.10.1. Kemudian di Windows Server, di servernya IP-nya 192.168.10.2 dengan gateway 10.1, jadi mengarah ke MikroTik, dan DNS-nya 127.001, jadi mengarah ke diri sendiri. Nah, untuk klien Windows 1 dan 2 kurang lebih sama. Jadi network adapternya adalah bridge adapter, kemudian Ether 1 dengan IP 192.168.10.3, gateway-nya mengarah ke IP MikroTik, dan DNS-nya mengarah ke IP dari Windows Server agar bisa untuk join domain. Kemudian di sini juga ada laptop yang menjalankan Ubuntu Server, dia menjalankan Docker untuk menjalankan Nextcloud Storage. Yang dimana Nextcloud Storage ini nanti bisa diakses oleh baik Windows Server maupun Windows Client melalui browsernya. Pada segmen pertama ini saya akan menjelaskan mengenai SSH, yang dimana SSH atau disebut secure shell itu adalah sebuah protokol yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar file secara jarak jauh dan secara aman juga. Dan SSH ini nantinya akan diimplementasikan ke Ubuntu Server dan Nextcloud yang akan dipraktekkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan SSH secara remote dari Ubuntu Server ke client. Baik, di sini saya akan mempraktekkan secara langsung gimana cara penerapan SSH sebagai jalur remote dari Ubuntu Server menuju ke client. Pertama, kita sudah berada di Ubuntu Server terlebih dahulu. Di sini kita akan mengecek IP dari Ubuntu Servernya. Untuk IP dari Ubuntu Server terdapat di 192.168.1.21. Setelah itu, kita akan melakukan menjalankan SSH-nya dengan cara start sudah semantic start SSH. Ketika sudah jalan tersebut, nanti kita akan melakukan pengecekan status SSH, di mana sekarang status SSH sudah aktif dan running. Di sini kita sudah siap untuk melakukan remote. Pertama, kita akan remote menggunakan langsung dari PowerShell Windows. Caranya, pertama kita harus membuat SSH, terus melakukan memasukkan nama dari Ubuntu Server dan IP-nya. Kita akan letakkan IP-nya dan voila, Ubuntu Server sudah berhasil di remote ke client dari Windows laptop saya. Terima kasih. Pada segmen kedua, saya akan menjelaskan tentang cloud solution, yaitu dari kelompok kami akan menggunakan Nextcloud sebagai cloud solution-nya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan secara langsung gimana saya men-setup untuk penggunaan Nextcloud-nya. Pertama, saya akan menjalankan Nextcloud-nya itu di dalam sebuah Docker. Di sini kita sudah lihat dalam Docker container. Di sini saya sudah menjalankan sebuah Nextcloud dan didampingi juga dengan sebuah database server, di mana di sini kami menggunakan MariaDB. Untuk gimana cara untuk mengaksesnya? Cara mengaksesnya cukup menggunakan HTTP di browser dengan menggunakan IP dari si Ubuntu server.
bisa lihat IP-nya .21. Di sini sudah .21. Baik, di sini saya akan login menggunakan admin. Sudah login, dalam Nextcloud, di sini saya akan menggunakan sebuah grup, di mana dalam sistem kami buat. Di sini ada grup guru dan siswa sesuai dengan sistem jaringan enterprise di sekolah. Di mana untuk guru saya akan memberikan 50 GB penyimpanan, dan untuk siswa saya akan berikan sekitar 5 GB penyimpanan. Di mana untuk guru dan siswa bisa diakses oleh klien-klien lainnya. Dan untuk itu sudah disiapkan dari email dan nama akunnya. Dan untuk siswa juga sudah disiapkan untuk account dan password dari siswa yang akan digunakan. Jadi untuk segmen ketiga saya akan menjelaskan tentang Windows Domain dan juga mendemonstrasikan cara kerjanya. Oke, sudah. Sekarang kita sudah berada di Windows 2016, Windows Server 2016. Di Server Manager, di sini kami sudah membuat HDDS, instalasi dan konfigurasinya seperti biasa. Nah, di sini juga kami sudah membuat beberapa user. Di sini kami membuat OU guru, ada Dio dan Marcel, ada OU siswa, usernya adalah Farel dan Mahes. Dan di sini servernya kami namakan sekolah server dan forestnya adalah sekolah.net. Nah, untuk GPM, di sini kami juga sudah membuat batasan. Nah, di sini ada batasan guru dan ada batasan siswa, di mana siswa itu kami buat tidak bisa membuka kontrol panel, CMD, dan registry editor. Untuk yang guru, kami membuat folder jika pertama kali guru itu login ke akunnya. Oke, untuk demonstrasi, langsung saja kita pindah ke Windows Client. Mari kita coba untuk masuk ke user Mahes, di mana user Mahes ini adalah sebagai siswa. Oke, sudah masuk. Mari kita coba. Seharusnya kontrol panel terblokir. Oke, kontrol panel terblokir. Kita coba CMD, prompt terblokir juga, dan juga regedit. Jadi di sini juga terblokir. Mari kita coba cek di user guru di laptop teman saya. Baik, mari kita coba masuk dengan user dulu. Nah, ketika baru masuk, maka sudah tersedia folder materi pelajaran. Kita buka. Dan untuk memastikannya, sekarang kita coba buka kontrol panel. Dan sudah aku buka, maka aturan GPOS sudah terimplementasi. Baik, di sini kita akan melanjutkan segmen yang keempat, yaitu manajemen bandwidth. Di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Winbox yang sudah terhubung dalam MikroTik. Nah, ada beberapa settingan yang harus diterapkan agar bisa kita manajemen bandwidth dengan baik dan benar. Yang pertama itu ada IP address. Nah, ini ada IP dynamic. Yang pertama ini didapat oleh NAT. Kemudian yang kedua ini kita setting manual, yaitu IP MikroTik yang kita dapat dari IP MikroTik. Nah, kemudian selanjutnya itu ada IP DHCP client, ini juga dapat dari NAT. Kemudian selanjutnya ada IP firewall. Nah, di sini harus benar settingannya seperti ini, yaitu chain menggunakan secret NAT dan out interface-nya itu harus benar-benar ada satu. Kemudian ada lagi satu action-nya harus masquerade. Nah, kemudian untuk manajemen bandwidth kita berada di bagian Simple Queue ini. Nah, di bagian ini kebetulan saya sudah ada menyeting satu. Misalnya kita mau nambah ada nama misalnya ini pertama ini hanya terus kali ini sesuai dengan keperluannya. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, ini sudah termasuk kita memanajemen bandwidth dan sudah selesai melimit. Kemudian kita langsung cek di komputer klien. Kita sudah masuk dalam Windows Client. Kemudian saatnya kita tes apakah manajemen bandwidth itu berhasil atau tidak. Nah, jadi sudah di bawah 5 MB dari segi download dan dari segi outputnya. Jadi manajemen bandwidth berhasil kita terapkan. Masih berhubungan dengan segmen yang tadi, sekarang kita akan masuk ke segmen yang kelima, yaitu tentang QoS atau Quality of Service. Kita sudah masuk ke dalam Winbox-nya lagi.
Nah, di sini kita akan melakukan QoS, yaitu di sini kita udah memasukkan beberapa klien, yaitu beberapa klien 1. Nah, kayak tadi, nah di sini kita priority menjadi 1. Nah, ini biasanya diprioritaskan. Nah, kemudian masuk ke klien 2. Nah, ini kita setup menjadi 8 ke 8 nih. Seharusnya lebih lambat. Nah, ini tinggal apply aja seharusnya. Nah, untuk kalian yang bingung nanti bisa klik di sini untuk menambahkan klien untuk priority-nya. Nah, kemudian kita lanjut cek ke Windows Client apakah sudah berhasil. Nah, ini yang di kiri ada Windows Client 1, seharusnya ini lebih cepat karena sudah ada di priority. Kemudian yang kanan ini ada klien 2, harusnya lebih lambat. Coba kita tes. Karena lebih cepat. Seharusnya yang kiri lebih cepat. Nah, udah kelihatan yang kiri lebih cepat daripada yang kanan. Berarti QoS-nya sudah berhasil. Baik, jadi akhirnya kita sudah sampai di penghujung segmen, yang dimana itu adalah segmen 7, itu Docker. Nah, jadi intinya Docker ini di dalamnya terdapat dua kontainer, yaitu MariaDB dan Nextcloud, dan akan diimplementasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pertama, kita sebelum melanjutkan ke Docker, kita mengecek IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP-nya di sini berapa? 192.168.1.21. Pertama, kita akan melakukan sebuah Docker YAML, di mana di sini saya sudah membuatnya buat sekolah. Di sini kita masuk ke Docker YAML. Di sini ada setup untuk pembuatan Nextcloud dan database servernya. Setelah ini tersetup, kita melakukan up, di mana setelah melakukan Docker up, berarti sudah siap di public seperti itu. Kita melakukan pengecekan apakah Docker ini memang sudah ter-up atau belum. Sudah terlihat di sini bahwa Docker sudah berjalan dengan status up, di mana untuk Nextcloud sudah bisa diakses untuk Nextcloud dan MariaDB. Untuk mengakses, sebelum kita dapat mengaksesnya, kita harus mengkonfigurasi untuk IP-nya, bahwa IP-nya akan terkenali sebagai IP yang bisa diakses menggunakan Docker. Mana IP tersebut akan di IP yang sebelah sini, IP dari Ubuntu servernya akan buat di sini. Kemudian setelah itu kita cek di sini untuk IP yang sama. Sudah. Untuk Docker sudah berjalan di IP 192.168.1. Baik, sekian video presentasi dan demonstrasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.